Pagi itu, suasana cerah basecamp Gunung Gede. Anissa, Rina, dan Dani sibuk memeriksa perlengkapan mereka sebelum memulai pendakian. Ketiganya sudah lama merencanakan perjalanan ini, namun Rina terlihat sedikit ragu. "Anis, kamu yakin mau lanjut? Kamu kan lagi?" Rina menghentikan kalimatnya sambil menatap Anissa dengan cemas. "Lagi apa?" sahut Anissa sambil tersenyum mengejek. "Mens, kamu tahu kan, banyak orang bilang itu celana buat mendaki," jawab Rina pelan. "Astaga, Rin, jangan percaya mitos konyol begitu." Anissa tertawa kecil sambil menyandang tas ranselnya. "Aku tidak akan batal hanya karena hal sepele ini. Lagi pula, gunung cuma alam biasa, bukan tempat mistis." Dani, yang mendengar percakapan mereka, mencoba meredakan ketegangan. "Sudahlah, mungkin itu cuma kepercayaan orang-orang dulu. Tapi kita tetap harus hati-hati ya, cuaca juga nggak bisa ditebak." Ketiganya akhirnya memulai pendakian. Anissa tampak bersemangat, memimpin di depan, sementara Rina dan Dani mengikuti di belakang. Meski pagi itu cerah, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan Rina tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang menggelayuti pikiran. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan sesekali berhenti untuk mengambil foto. Namun, di suatu titik, Rina merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa kecuali pepohonan yang diam-diam membisu. "Kenapa kamu tiba-tiba diam, Rin?" tanya Dani sambil menyerahkan botol air kepadanya. "Enggak, cuman rasanya aneh aja," jawab Rina, mencoba ragu-ragu kegelisahannya. Anissa, yang mendengarnya, menoleh ke belakang. "Kamu terlalu banyak mikir, Rin. Ayo, fokus aja. Jangan bikin perjalanan ini nggak seru." Namun, tanpa mereka sadari, sejak mereka memulai langkah pertama, gunung seakan diam-diam mengawasi, menunggu. Awalnya, perjalanan mereka terasa menyenangkan. Matahari pagi menyinari jalur pendakian, dan cuitan burung di antara dedaunan menjadi musik pengiring langkah mereka. Anissa terus memimpin di depan, dengan senyum lebar di wajahnya. "Ini yang aku suka dari mendaki," sambil menarik napas dalam-dalam katanya. "Udara segar, pemandangan indah, dan kebebasan." Namun, ketika mereka mencapai pos ketiga, cuaca mulai berubah. Angin bertiup kencang, membawa aroma lembab yang membuat bulu kuduk Rina berdiri. Langit yang tadi cerah kini perlahan gelap, seolah ada selimut tebal awan hitam yang menutupi matahari. "Dani, lihat ke atas deh," bisik Rina sambil menunjuk ke langit. "Ini tidak normal, kan?" Dani mendongak, wajahnya berubah serius. "Kelihatannya bakal hujan deras. Harusnya kita berhenti dulu di sini, tunggu cuaca membaik." "Berhenti? Buang-buang waktu," potong Anissa dengan nada tegas. "Gunung ini terkenal dengan perubahan cuaca yang cepat. Kalau kita berhenti setiap kali ada tanda seperti ini, kita tidak akan sampai ke puncak." "Tapi Anis, ini beda." Rina mencoba menahan Anissa, tapi ia malah menepis tangan sahabatnya itu. "Kamu terlalu parno, Rin. Ini hanya angin dan awan. Ayo, kita harus cepat sebelum gelap." Anissa mendesak untuk melanjutkan, membuat Rina tidak punya pilihan selain mengikutinya. Mereka kembali berjalan, tetapi suasana berubah menjadi suram. Angin mulai bersuara lebih kencang, membuat dedaunan berdesir dengan suara yang seperti bisikan. Jauh di atas, suara petir terdengar menggelegar, seolah memberikan peringatan. "Dani," bisik Rina lagi, kali ini dengan nada penuh ketakutan. "Aku punya perasaan buruk. Kita harus balik." Dani mengangguk setuju, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Anissa sudah kembali berteriak dari depan. "Ayo cepat, jangan lambat." Meski hati kecil mereka berteriak untuk berhenti, Dani dan Rina tetap mengikuti Anissa.
Langkah mereka terasa berat, bukan hanya karena medan yang semakin curam, tetapi juga karena rasa cemas yang terus menghantui. Di ujung jalur, bayangan gelap seolah menunggu mereka, menyatu dengan kabut yang mulai turun. Dan langit semakin gelap, langit semakin muram, dan udara yang tadinya segar kini terasa berat. Kabut tipis mulai turun, membuat jalur yang mereka lewati. Rina berjalan dengan hati-hati, matanya sesekali melirik sekeliling, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka melewati sebuah tanjakan kecil, Dani tiba-tiba berhenti. Pandangannya terlihat pada sebatang bunga edelweiss yang terletak di tanah. Kelopaknya yang putih telah berbaring, seolah mati sebelum waktunya. "Kenapa berhenti, Dani?" tanya Anissa sambil menoleh ke belakang. Dani mengernyit, ragu-ragu sebelum menjawab. "Edelweiss biasanya nggak jatuh begini. Ini bunga abadi, harusnya nggak mudah lagi kecuali ada sesuatu yang salah?" Rina merinding mendengar penjelasan Dani. "Maksud kamu ini semacam tanda buruk?" Dani tidak menjawab langsung, hanya mengangguk kecil sambil menatap bunga itu dengan ekspresi khawatir. Anissa, yang berdiri beberapa langkah di depan, hanya bersinar sambil tertawa kecil. "Ayolah, kalian serius? Ini cuma bunga mati. Apa kamu pikir gunung ini mau kasih kita isyarat mistis? Dengerin aku, Anis. Aku pernah mendengar cerita tentang pendaki yang menemukan iris lai seperti ini dan mereka mengalami." "Berhenti, Danny," potong Anissa dengan nada dingin. "Aku nggak mau dengar cerita horor murahanmu. Kita sudah jauh datang ke sini, dan aku nggak akan balik cuma karena bunga ini." Rina mencoba bicara, "Tapi Anis, bukannya lebih baik kita?" "Rin, cukup!" Anissa membentak, membuat suasana semakin tegang. "Kalau kalian takut, kalian bisa balik. Aku gak akan rugi apa-apa." Dani dan Rina saling pandang, lalu tanpa pilihan lain, mereka melanjutkan perjalanan di belakang Anissa. Namun, kegelisahan semakin mencengkeram hati mereka. Setiap langkah terasa lebih berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Desir angin di antara pepohonan kini terdengar seperti bisikan halus. Rina menoleh ke Dani dengan wajah pucat. "Kamu dengar itu?" Dani mengangguk, tapi tidak menjawab. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu. Sementara itu, Anissa tetap berjalan di depan, tampak tak terganggu. Bunga edelweiss yang lain tadi menjadi pengingat yang terus menghantui mereka, seolah memberikan pesan samar dari gunung. "Kalian tidak diinginkan di sini." Setelah perjalanan yang terasa seperti seabad, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Gede. Namun, suasana yang mereka temui jauh dari apa yang mereka bayangkan. Langit begitu gelap, seolah-olah malam telah tiba lebih cepat. Hujan mulai turun, deras dan dingin, mengguyur tubuh mereka hingga basah kuyup. "Ini gila! Kita harus turun sekarang," teriak Dani di tengah hujan, mencoba mengalahkan deru angin. Namun Anissa berdiri di atas kepala tegak di tepi puncak, membiarkan hujan membasahi dirinya. "Kenapa harus takut? Ini hanya badai biasa," katanya dengan senyum penuh tantangan. "Anissa, ini bahaya. Petir bisa menyambar kapan saja." Rina memohon, suaranya penuh ketakutan. "Kalau kalian mau balik, silakan saja." Anissa menjawab, bahkan lebih keras. Ia merentangkan tangannya, seolah menantang alam untuk menghentikan. Petir mulai menyambar di sekitar mereka, kilatannya mencapai puncak yang menyelimuti kabut tebal. Dani dan Rina merunduk, mencoba mencari perlindungan, namun Anissa tetap berdiri, tampak angkuh melawan kekuatan alam. "Aku tidak takut. Alam ini milik manusia, bukan makhluk gaib atau mitos bodoh," teriak Anissa dengan nada penuh sombong. Tiba-tiba, sebuah kilatan terang melesat dari langit, menyambar langsung tubuh Anissa.
Melepaskan suara petir yang keras membuat Dani dan Rina menjerit. Cahayanya begitu terang sehingga mereka terpaksa menutup mata. Ketika mereka membuka mata, tubuh Anissa terhempas ke tanah. Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya, petir kembali menyambar di sekitar puncak. Kilat demi kilat menghantam, seperti penjaga alam yang marah, membuat Dani dan Rina tak mampu bergerak mendekat. "Anissa!" Rina berteriak, suaranya pecah oleh tangis dan ketakutan. Dani menarik Rina ke belakang. "Kita nggak bisa mendekat. Ini terlalu berbahaya." Dengan panik, memaksa Rina menjauh dari tubuh Anissa yang kini berada di hadapannya tak bergerak. Di tengah hujan deras dan kilatan petir, Rina hanya bisa memandang sahabatnya yang terbaring tak berdaya. Tubuh Anissa mulai terlihat menghitam, seperti terbakar oleh sambaran kilat tadi. "Kenapa ini terjadi? Kenapa?" Rina bertanya, matanya bercampur dengan hujan yang mengalir di wajahnya. Namun entah kenapa, di sela-sela dentuman petir, Rina merasa mendengar suara tawa samar. Suara yang sangat familiar, suara Anissa. Hujan masih turun deras, dan petir terus menyambar dengan suara menggelegar. Tubuh Anissa tidak bergerak, hanya diterangi kilatan cahaya yang sesekali memantul dari langit. Rina masih menjaga sahabatnya dengan air mata bercucuran, sementara Dani menggenggam lengannya dengan erat. "Rin, kita harus pergi," ujar Dani dengan suara tegas. "Kita tidak bisa tinggal di sini. Cuaca ini terlalu berbahaya." "Tapi Anis, kita gak bisa ninggalin dia." Rina menolak, suaranya pecah oleh isak tangis. "Kita nggak ada pilihan. Kita harus turun dan cari bantuan," kata Dani, mencoba menyadarkan Rina. Ia melirik tubuh Anissa, yang kini tampak semakin hitam seperti terbakar, dan merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Akhirnya, dengan berat hati, Rina mengangguk. Mereka mulai berjalan turun, meninggalkan tubuh Anissa di puncak. Hujan membuat jalur licin, dan kabut tebal menyulitkan pandangan mereka. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Semakin jauh mereka berjalan, Rina merasakan udara semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya berdiri, dan ada perasaan seolah-olah mereka sedang mengelilinginya. "Dani, kamu dengar itu?" bisik Rina, berhenti di tengah langkahnya. "Dengar apa?" Dani menoleh, napasnya tersengal karena kelelahan. Rina menatap sekelilingnya dengan tegang. "Langkah kaki. Aku merasa ada orang lain di belakang kita." Dani menggeleng. "Nggak ada siapa-siapa, Rin. Cuma kita berdua di sini." Tapi Rina tetap merasa tidak tenang. Suara langkah kaki itu begitu nyata, terdengar mengikuti irama langkah mereka, namun sedikit terlambat, seperti ada seseorang yang sengaja mengimbangi jarak mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, namun suara itu semakin jelas. Ketika mereka berhenti, suara langkah juga berhenti. Ketika mereka berjalan, suara itu kembali terdengar. Rina menoleh ke belakang, mencoba mencari sumber suara itu, tapi hanya kegelapan dan kabut yang menyambutnya. "Dani, aku serius. Ada yang mengikuti kita," ujarnya dengan suara bergetar. Dani menelan ludah, mulai merasakan hal yang sama. Tapi dia berusaha tetap tenang. "Jangan panik. Mungkin hanya suara gema dari langkah kita sendiri." Namun, jauh di lubuk hatinya, Dani tahu itu bukan gema. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas hadir. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah pos kecil untuk beristirahat. Rina duduk dengan tubuh gemetar, sementara Dani mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hujan mulai mereda, namun suara aneh itu terus menghantui pikiran mereka. Rina memandang Dani dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasa ini salah. Kita nggak seharusnya ninggalin Anissa di sana. Kita akan kembali dengan bantuan," Dani mencoba meyakinkan. "Kita cuma perlu selamat dulu sampai ke bawah." Namun, jauh di dalam pos itu,
Mereka berdua tahu bahwa perjalanan baru mereka saja dimulai. Dan siapapun yang mengikuti mereka, tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Langit mulai gelap, mendaki jalur pendakian dalam kegelapan yang mencekam. Hujan telah reda, namun kabut tebal tetap menggantung, membuat setiap langkah terasa berat. Rina dan Dani berjalan dengan hati-hati, mencoba mempercepat langkah mereka agar segera keluar dari jalur yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Malam semakin larut, dan suara hutan yang biasanya tenang kini terdengar mengancam. Suara dedaunan yang tertiup angin dan gelegar petir yang jauh di jarak jauh hanya menambah suasana mencekam. Namun, di antara suara alam itu, Rina mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Sebuah tangisan samar, pelan, tapi terdengar jelas. "Dani, kamu dengar itu?" bisik Rina dengan suara gemetar. "Dengar apa lagi, Rin?" tanya Dani, meski sebenarnya dia tahu apa yang dimaksud. "Tangisan, itu suara Anissa," jawab Rina dengan mata melebar, tubuhnya mulai gemetar. "Jangan bercanda, Rin." Dani mencoba terdengar tegas, meski nafasnya mulai berat. "Itu mungkin hanya suara angin atau hewan di sekitar sini. Tapi aku tahu suara Anissa. Itu dia." Rina kenyamanan. Ia menoleh ke belakang, matanya menembus kabut, berharap menemukan sosok sahabatnya. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya gelap yang pekat. Tangisan itu semakin jelas. Kali ini terdengar lebih dekat, seperti seseorang sedang memanggil mereka dengan suara lirih. "Rin, Dan, jangan pergi." Rina menjerit kecil, menarik tangan Dani. "Itu dia memanggil kita." Dani menggenggam tangan Rina erat-erat, mencoba menenangkan sahabatnya. "Rin, dengar, Anissa sudah pergi. Itu bukan dia. Kita tidak boleh terpancing. Kita harus terus berjalan." "Tapi Dani, bagaimana kalau dia masih hidup? Bagaimana kalau dia butuh bantuan kita?" Rina memohon, air mata mengalir di wajahnya. Dani menggigitnya, hatinya penuh konflik. Namun, suara tangisan itu semakin lama semakin berubah. Tangisan lirih yang memohon berubah menjadi tawa kecil yang samar, tawa yang dingin dan tidak wajar. "Rin, ayo cepat." Dani menarik Rina, mempercepat langkah mereka. Namun, suara tawa itu terus mengikuti, semakin jelas, semakin dekat. Kabut di sekitar mereka seolah menjadi lebih tebal, menutupi jalur di depan mereka. Rina memejamkan matanya, mencoba mengabaikan suara itu, namun tangisan dan tawa itu terus menggema di telinga, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Malam itu, jalur pendakian bukan lagi sekadar jalur. Ia telah menjadi jalan di mana alam dan yang tak kasat mata bertemu, dan Rina serta Dani berada di tengah-tengahnya, tak tahu bagaimana cara keluar. Setelah perjalanan yang terasa tak berujung, Dani dan Rina akhirnya tiba di sebuah pos pendakian. Pos itu kecil, dengan dinding kayu yang sebagian telah dilapuk. Tempat itu biasanya menjadi tempat singgah para pendaki untuk beristirahat, tetapi pada malam itu, suasananya terasa dingin dan asing. Mereka duduk dengan nafas tersengal, mencoba mengusir rasa lelah dan takut yang terus menghantui. Rina memeluk lututnya erat-erat, sementara Dani menggosok tangannya, mencoba mengembalikan rasa hangat yang hilang. "Rin, kita harus tenang, hanya tinggal beberapa kilometer lagi sampai base camp," kata Dani pelan, meskipun suaranya sendiri terdengar gemetar. Rina hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Namun, matanya terus mengelilingi sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di tanah, tepat di depan pos. Coretan seperti tulisan, dibuat dari lumpur yang masih basah, membentuk kata-kata yang menusuk hati. "Kalian meninggalkanku." Rina mematung, tubuhnya gemetar hebat. "Dani, Ia menunjuk ke arah coretan itu dengan tangan bergetar. Dani menoleh,
dan wajahnya langsung memucat. "Siapa yang menulis itu?" bisiknya, hampir tak terdengar. Coretan itu terlihat baru, lumpur di sekitarnya masih segar seolah baru saja diukir beberapa saat yang lalu. Tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda siapapun di sekitar mereka, hanya tulisan itu yang seolah-olah muncul begitu saja dari kegelapan. "Ini pasti Anissa," gumam Rina dengan suara parau. "Dia marah karena kita ninggalin dia." "Jangan berpikir begitu, Rin. Ini mungkin hanya..." Dani berhenti berbicara. Ia tahu tidak ada penjelasan logistik untuk hal ini. Rina meremas lengan Dani. "Dia ingin kita kembali, Dani. Kita tidak boleh meninggalkan dia di sana." "Tidak, Rin. Kita tidak bisa kembali." Dani berkata dengan nada tegas. "Kita akan kembali dengan bantuan, tapi bukan sekarang. Ini terlalu berbahaya." Tangisan Rina pecah, "Tapi dia menunggu kita. Dia marah sama kita." Dani menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya meskipun kekacauan sudah terjadi di pikirannya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Rin. Tapi kalau kita tidak terus turun sekarang, kita juga bisa mati di sini." Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan perjalanan, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang ke dalam pos. Pintu kayu di belakang mereka berderak, dan suara samar seperti bisikan terdengar di telinga mereka. Matahari baru saja terbit, tetapi suasana di base camp Taman Nasional Gunung Gede tetap diliputi ketegangan. Dani dan Rina akhirnya tiba setelah perjalanan yang berat, wajah mereka kusut dan lelah. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melapor kepada petugas Taman Nasional. "Teman kami, Anissa, tersambar petir di puncak," kata Dani dengan nada mendesak. "Kami meninggalkan jasadnya di sana karena cuaca buruk. Tolong, kalian harus segera kirim tim bantuan." Petugas, seorang pria parubaya bernama Pak Joko, mendengarkan dengan serius. "Kalian melakukan hal yang benar dengan turun untuk mencari bantuan. Kami akan segera mengerahkan tim," sambil memanggil anggota tim penyelamat lain. Rina, yang duduk di bangku kayu dengan wajah pucat, bangkit berdiri meskipun tubuhnya masih lemas. "Aku mau ikut," katanya, suaranya serak. Pak Joko menoleh dengan alis terangkat. "Maaf nak, tapi kami tidak bisa izinkan. Kondisi fisikmu tidak memungkinkan. Lebih baik kamu istirahat." "Tapi itu memastikan temanku. Aku harus ikut dia ditemukan." Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. "Rin, dengar," kata Dani, mencoba menenangkan sahabatnya. "Kita sudah melakukan yang kita bisa. Biarkan mereka yang profesional melakukannya." Rina terdiam, tapi air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bersalah telah meninggalkan Anissa sendirian di puncak, dan rasa itu menyesakkan dadanya. Pak Joko mencoba memberi pengertian. "Kami akan segera berangkat. Fokus kami adalah menemukan jasad temanmu dan memastikan dia bisa dibawa turun dengan aman. Kamu harus percaya pada kami." Dengan berat hati, Rina mengangguk dan duduk kembali. Sementara itu, tim penyelamat mulai mempersiapkan perlengkapan mereka. Dani menatap Rina dengan ekspresi penuh kesedihan, merasa bersalah tetapi juga tahu tidak ada pilihan lain. Sebelum tim berangkat, Rina menggenggam lengan Pak Joko. Tolong temukan dia. Dia pasti masih di sana." Pak Joko menepuk pundaknya dengan lembut. "Kami akan melakukan yang terbaik." Saat tim mulai mendaki, Dani mencoba mendampingi Rina yang terlihat semakin tidak tenang. Namun, Rina tak bisa menyingkirkan perasaan aneh dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang salah sejak awal perjalanan ini. Dan jauh di dalam pikiran, suara Anissa yang ditemukan kembali terus terngiang. Tim penjelajah mendaki jalur menuju puncak Gunung Gede dengan kecepatan yang hati-hati namun mendesak. Hujan semalam telah berhenti, namun kabut tebal masih menggantung di udara, menciptakan suasana yang berat dan mencekam. Saat mereka mendekati puncak,
Bau aneh mulai tercium, bau seperti daging yang terbakar. Salah satu anggota tim, Pak Hendra, menghentikan langkahnya. "Kalian mencium itu?" tanyanya kepada yang lain. Yang lain mengangguk dengan ekspresi bingung. Bau itu semakin kuat saat mereka semakin dekat ke lokasi yang dijelaskan Danny dan Rina. Akhirnya, mereka mendarat. Tubuh Anissa tergeletak di tanah yang basah, dalam kondisi yang membuat seluruh anggota tim terpana. Kulitnya hitam legam, gosong seperti habis terbakar, namun tidak terdapat tanda api atau bekas kebakaran di sekitar lokasi. Kondisinya seperti tersambar petir, ujar Pak Joko, mencoba menenangkan tim. Ini mungkin dampak dari sambaran langsung. Namun, salah satu anggota tim menunjuk sesuatu di tanah. "Pak, lihat ini," katanya dengan nada cemas. Di tanah basah di sekitar tubuh Anissa, terdapat jejak kaki yang aneh. Jejak itu tidak seperti jejak biasa. Pola-pola itu menunjukkan seseorang yang sedang menyeret tubuhnya sendiri, dengan tangan dan kaki meninggalkan bekas seperti sedang berusaha hendak menjauh dari sesuatu. Pak Joko berjongkok untuk memeriksa lebih dekat. Jejak itu menjauh dari lokasi tubuh Anissa, namun anehnya, tidak ada tanda-tanda tubuh Anissa pernah berpindah dari tempatnya ditemukan. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Pak Hendra, yang mencoba tetap rasional, berkata, "Mungkin ini jejak dari pendaki lain, tapi aneh, kenapa hanya ada satu set jejak?" Tim memutuskan untuk segera mengevakuasi jasad Anissa. Namun, ketika mereka mulai menggerakkan tubuhnya, salah satu dari mereka mendengar suara samar. Suara yang terdengar seperti desahan panjang. "Pak, tadi ada suara." Salah satu anggota tim berkata, suaranya bergetar. "Sudah, fokus saja," jawab Pak Joko dengan tegas, meskipun ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Saat mereka memasukkan jasad Anissa ke dalam kantung jenazah, salah satu anggota tim melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Mata Anissa, yang seharusnya tertutup, tampak agak terbuka, dan di balik kelopaknya ada sesuatu yang aneh. Kornea seperti dipenuhi bayangan hitam pekat. Anggota tim itu mundur dengan panik. "Pak Joko, ini tidak wajar." Pak Joko mengangkat tangan untuk menenangkan diri. "Tetap tenang. Kita bawa turun jasadnya, dan selebihnya serahkan pada pihak yang berwenang." Namun, bahkan saat mereka meninggalkan lokasi, semua anggota tim tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka sedang bersantai. Dan jejak kaki yang aneh itu terus membayangi pikiran mereka. Setelah beberapa jam mendaki turun bersama tim evakuasi, Danny dan Rina akhirnya menaiki kendaraan yang akan membawa mereka kembali ke base camp. Meski tubuh mereka lelah, pikiran mereka masih dipenuhi dengan kenangan tentang Anissa dan penemuan tragisnya di puncak. Perasaan bersalah terus menggerogoti hati mereka, seakan tak ada jalan keluar dari rasa dosa yang menyesakkan. Rina duduk di samping jendela, menatap pemandangan yang samar di luar mobil. Suasana masih mendung, kabut tipis melayang di sekitar gunung, seolah alam sendiri menahan nafas. Dia memegang erat tas di pangkuannya, mencoba menenangkan diri. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari, sesuatu yang terus mengusik pikiran. "Kenapa kita meninggalkan dia, Danny?" Rina berbisik pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Danny, yang duduk di depan sambil menyetir, menghela napas panjang. "Rin, kita sudah melakukan yang terbaik. Itu bukan salah kita." Namun, meski berusaha meyakinkan dirinya sendiri, Danny merasa perasaan itu terus membebani dirinya. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar rasa bersalah. Ia melirik kaca spion, dan seketika, bayangan hitam yang samar tampak melintas di baliknya. Bayangan itu bergerak cepat, namun begitu ia menoleh, tak ada apa-apa di belakang mobil. "Danny, kamu lihat itu?" tanya Rina, suaranya cemas. Danny terkejut, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu?" "Bayangan,"
Di kaca jendela tadi, jawab Rina, matanya mulai berbinar ketakutan. Seperti seseorang yang berdiri di belakang mobil. Dani menelan ludah dan mempercepat laju kendaraan, berusaha menghindari pencampuran pada kaca jendela. Namun, rasa direkomendasikan semakin meningkat. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telinga Rina. "Kenapa kalian meninggalkan aku?" Rina menjerit kecil, tubuhnya gemetar hebat. "Dani, ada yang berbicara padaku." Dani menoleh ke arah Rina, wajahnya penuh kebingungan. "Apa? Siapa yang bicara?" "Gak ada siapa-siapa, Rin." Namun, bisikan itu semakin jelas. "Kenapa kalian meninggalkan aku?" Suara itu menggaung, seperti datang dari dalam mobil, memantul dari setiap sudut. Rina menutup telinganya, berusaha menenangkan dirinya. Itu suara Anissa. Dia masih ada di sini." Dani mulai merasakan ketegangan yang sama, meskipun ia mencoba menyangkalnya. "Rin, itu hanya imajinasimu. Kita harus tetap tenang, jangan panik." Namun, semakin lama suara itu terdengar semakin keras. "Kenapa kalian meninggalkanku?" Tiba-tiba, mobil terguncang hebat. Dani menginjak rem dengan refleks, membuat mobil berhenti mendadak di pinggir jalan. Keduanya terkejut dan langsung saling menatap. "Rin, apa yang terjadi?" tanya Dani, suaranya bergetar. Rina hanya bisa menunjuk ke kaca depan mobil. Di sana, di balik kabut yang semakin tebal, tampak sosok gelap berdiri. Sosok itu tak bergerak, hanya dia menatap ke dalam mobil. Dani merasa darahnya beku. "Jangan lihat, Rin, jangan lihat itu." Namun, Rina tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat mereka bertemu, dan di dalamnya, Rina bisa melihat kesedihan yang mendalam. Sebuah kesedihan yang datang dari jiwa yang tidak bisa menerima kenyataan. Sosok itu mulai mendekat, langkahnya berat dan pasti, seperti berjalan melewati kabut yang tebal. Dani merasa udara di dalam mobil semakin dingin, seolah-olah ruangan di sekitar mereka dipenuhi oleh sesuatu yang tidak tampak. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas. "Kenapa kalian meninggalkan aku, Rin?" "Dani?" Rina berteriak histeris, menutup matanya dan meraih tangan Dani. "Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus pergi. Cepat!" Dani langsung menginjak gas, memacu mobil menjauh dari sosok yang semakin mendekatinya. Hatinya berdebar kencang, tubuhnya berkeringat dingin. Semua yang mereka alami, semua yang mereka rasakan, terasa seperti mimpi buruk yang tak akan berakhir. Mereka terus melaju tanpa tahu pasti apa yang sedang mengejar mereka. Apakah itu hanya ketakutan yang menguasai pikiran mereka ataukah sesuatu yang lebih nyata? Sesuatu yang masih belum selesai di Gunung Gede. Malam itu, meskipun rasa lelah dan ketakutan menguasai tubuh Rina, ia terpaksa memaksakan diri untuk tidur. Dani, yang terlihat lebih tenang meski masih terpengaruh oleh kejadian sebelumnya, duduk di kursi, mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca buku panduan pendakian. Namun, Rina tidak bisa menahan kantuk yang datang dengan cepat, meskipun pikirannya terus dihantui bayangan Anissa. Di dalam tidurnya, Rina terjatuh ke dalam mimpi yang gelap dan menakutkan. Ia berdiri di depan tenda pendakian, di tempat yang tampaknya familiar, tempat terakhir kali mereka berkemah sebelum tragedi itu terjadi. Namun, ada yang sangat berbeda. Suasana di sekitar tenda sangat suram, gelap, dan penuh kabut tebal yang tampak bergerak dengan sendirinya. Lalu, di tengah kegelapan itu, Rina melihatnya. Anissa berdiri diam di depan tenda, tubuhnya terbakar hingga gosong. Kulitnya tampak seperti dipenuhi luka bakar, hitam dan hangus, seolah-olah tubuh itu tak lagi manusia. Anissa menatap Rina dengan mengosongkan, matanya masih terbuka lebar meski sudah tidak ada lagi cahaya di dalamnya. "Rin?" Suaranya terdengar pelan, namun penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Rina ingin berlari,
tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di sana, tak berdaya. Kamu tidak bisa melarikan diri dari dosamu. Suara Anissa terdengar lebih keras, menggemparkan udara di sekitar mereka. Rina merasakan jantungnya berdetak kencang, napasnya tercekat, dan tubuhnya mulai gemetar. Anissa, aku minta maaf, aku tidak tahu. Anissa mengangkat tangan yang hangus, menunjukkan bekas luka bakar yang menjijikkan. Kamu meninggalkanku, Rina. Sekarang kamu akan merasakannya. Kamu tidak bisa lari dari ini. Tiba-tiba, tangan Anissa terulur ke arah Rina, dan tanpa bisa ditahan, Rina merasa tubuhnya ditarik ke depan, mendekat ke tangan yang gosong itu. Dalam mimpi itu, rasa panas yang tidak terkoneksi ke sekelilingnya, seperti tubuhnya mulai terbakar. Jeng! Rina berteriak dalam mimpi, berusaha melepaskan diri. Namun, sebelum ia bisa terjatuh ke dalam api yang mengelilingi Anissa, Rina terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Panik, Rina duduk terengah-engah di atas kasur. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya masih terasa panas, seperti api masih membakar kulitnya. Ketika matanya beralih ke lengan, dia terkejut melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di lengannya, ada bekas tangan yang hitam, seolah-olah seseorang telah membakar sarungnya. Bekas tangan itu berwarna gelap, hampir mirip dengan bekas luka bakar, dan seolah-olah baru saja terjadi. Rina menjerit kecil, melompat dari kasur dan melihat sekelilingnya, memastikan dia tidak sedang berhalusinasi. Namun, bekas itu nyata. Dani! Dani! Teriaknya, suara yang nyaris hilang dalam teriakan paniknya. Dani yang mendengar suara teriakan Rina langsung terbangun dan mendekat. Rin, ada apa? Apa yang terjadi? Rina menunjuk lengannya dengan gemetar. Lihat, ada bekas tangan hitam ini. Seperti di... Dani membuka lengannya dengan ekspresi khawatir. Ini nggak mungkin, gumamnya, meski di dalam hati ia sendiri merasa tak tenang. Kita harus pergi dari sini, Rin, ini nggak beres. Namun, meskipun mereka berada di dalam kamar yang aman, rasa ketakutan yang tak terungkapkan mulai menguasai mereka berdua. Teror itu, teror yang bermula dari tragedi Gunung Gede, belum selesai. Dan Rina, dengan bekas tangan hitam itu, mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi belaka. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang mengikuti mereka, sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pagi itu, meskipun kabut masih menggantung di udara, Dani dan Rina memutuskan untuk mengunjungi Gunung Gede sekali lagi. Mereka tahu bahwa hanya dengan kembali ke sana, mereka bisa sedikit menenangkan rasa bersalah yang terus menghantui mereka sejak kejadian tragis itu. Mereka merasa bahwa hanya dengan permohonan maaf di tempat Anissa ditemukan, mereka bisa mengakhiri semuanya. Dani menyetir dengan cepat, meskipun perasaan cemas tak bisa hilang. Rina duduk di sana, matanya kosong, seolah-olah mencari jawaban di luar jendela mobil. Dani, kita harus melakukannya. Kita harus memohon maaf, ujar Rina, suaranya serak, seolah sudah kehilangan semangat. Dani hanya mengangguk, tak bisa berkata-kata. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia juga tahu bahwa rasa bersalah tidak akan hilang jika mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua sudah berjuang melawan ketakutan mereka sejak malam itu, dan perjalanan ini terasa seperti langkah terakhir menuju penebusan. Namun, semakin mereka mendekati jalur pendakian, perasaan cemas semakin menguasai mereka. Dani merasakan angin yang semakin kencang, dan kabut yang semakin pekat menutupi jalan di depan mereka. Rina yang duduk sambil meremas tangannya dengan kuat, matanya mulai terlihat gelisah. Kita hampir sampai, Rin, kata Dani mencoba menenangkan. Namun, Rina hanya diam, matanya menatap lurus ke depan. Kita harus cepat, Dani, aku bisa merasakannya.
Ketika mereka tiba di dekat lokasi tempat Anissa ditemukan, suasana semakin mencekam. Jalur pendakian tampak sepi, hanya ada kabut tebal yang mengelilingi mereka. Mereka keluar dari mobil dan mulai berjalan menuju titik tempat Anissa ditemukan. Rina menggenggam tasnya dengan erat, sementara Dani melangkah lebih cepat, seperti ingin segera menyelesaikan perjalanan ini. Namun, semakin mereka mendekat, semakin berat langkah kaki mereka. Semua rasa takut yang sempat mereka coba sembunyikan kini muncul kembali, seolah gunung itu sendiri ingin menelan mereka. Tiba-tiba, ketika mereka mencapai titik yang lebih tinggi di jalur tersebut, mereka berdua berhenti. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Rina menoleh, dan di kejauhan, terlihat 3 sosok samar berdiri di tengah kabut. Mereka terlihat seperti bayangan manusia, namun sangat kabur dan tidak jelas. Dani mengerutkan kening. "Rin, lihat itu." "Apa itu?" Rina menutup bayangan ketiga itu dengan membuka kosong. Tiba-tiba, salah satu bayangan mulai bergerak ke arah mereka. Tanpa bisa menahan diri, Rina mundur dengan cepat. Tubuhnya gemetar. "Dani, itu dia, Anissa." Dani meraih tangan Rina dengan cepat, namun sebelum ia sempat menariknya mundur, mereka mendengar suara yang terdengar sangat jelas, seperti teriakan kesakitan dan penyesalan. "Kenapa kalian meninggalkan aku?" Suara itu terdengar dari semua arah, memenuhi udara di sekeliling mereka. Ketika Dani berbalik, bayangan ketiga itu mulai mendekat, dan tubuh mereka seolah menjadi lebih jelas, menampilkan wajah yang tak bisa dikenali, tetapi terlihat sangat menyeramkan, terlalu mengerikan hingga menjadi nyata. Sekejap, kabut tebal menutupi mereka, dan dalam sekejap mata, keduanya hilang dari pandangan. Tak ada jejak yang tersisa. Mereka tidak terlihat lagi, dan jejak kaki mereka menghilang seiring dengan kabut yang semakin pekat. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar kabar tentang Dani dan Rina. Mereka menghilang begitu saja, seolah tertelan oleh gunung gede. Kini, setiap kali pendaki melewati jalur tersebut, seringkali terdengar suara tangisan seorang gadis, suara yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Mereka yang berani mendekat akan melihat 3 bayangan samar di perpisahan, bayangan dari mereka yang dulu hidup, namun kini terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Dan Gunung Gede, dengan segala misterinya, tetap menjadi tempat yang tidak pernah bisa dilupakan, tempat yang menyimpan kenangan tragis dan jiwa-jiwa yang tidak bisa lepas dari kegelapan.